Tapi di balik bisnis legit ini, ada sisi gelap, mafia CPO atau kelapa sawit. Mereka membangun imperium bukan cuma dengan modal dan kerja keras, tapi dengan lobi-lobi kotor, jaringan kekuasaan, dan kekuatan jalanan. Mau tahu bagaimana caranya? Mari kita bahas. Secara teori, membuka perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu sederhana. Yang penting Anda paham jalurnya. Tapi jangan khawatir, jalurnya juga penuh jebakan birokrasi. Berikut tahap-tahap izin resmi yang diperlukan. 1. Izin lokasi. Diterbitkan oleh pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur, tergantung luas lahan. Fungsinya, memberi hak untuk mengakses dan menguasai lahan tertentu, belum untuk menanam. Kalau Anda dekat dengan bupati atau gubernur, proses ini bisa jadi lebih cepat dan mudah. Disinilah para mafia harus cermat mendukung calon kepala daerah, bahkan presiden. Mereka memastikan calon yang mereka sponsorin harus menang. 2. Izin usaha perkebunan (IUP) diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk lahan di bawah 1.000 hektar atau Kementerian Pertanian untuk lahan di atas 1.000 hektar. Fungsinya, legalitas operasional membuka, mengelola, dan mengembangkan kebun sawit. Banyak perusahaan palsu mendaftar IUP untuk mengamankan lahan tanpa benar-benar menanam. 3. Hak guna usaha HGU diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Fungsinya, memberikan hak atas tanah negara untuk digunakan maksimal 35 tahun dan bisa diperpanjang. Disinilah permainan lahan negara dan suap pertanahan sering terjadi. HGU fiktif? Biasa. Dalam tahap ini, notaris yang loyal sangat berperan dalam pengurusan HGU. 4. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL di tingkat provinsi atau pusat, tergantung luas dan lokasi. Fungsinya, legalitas bahwa kebun sawit Anda ramah lingkungan. Nyatanya, banyak AMDAL hanya formalitas. Rapatnya nggak ada, hutan dibabat, laporan tetap aman terkendali. 5. Sertifikat ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Fungsinya, standarisasi sawit berkelanjutan untuk keperluan ekspor dan pasar global. Nah, kalau pasar lokal, siapa peduli? Yang penting ekspor jalan. Mafia nggak peduli pasar lokal, yang penting ekspor karena dibayar dolar. Namun semua izin ini hanyalah separuh cerita. Karena di lapangan, tanpa izin sosial dari ormas setempat dan elit politik daerah, Anda akan tetap dianggap penjajah tanah. Disitulah kenapa banyak pengusaha sawit masuk ke dalam ormas. Entah itu Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya, FKPPI, AMP, MPI, sekarang GRIP, dan masih banyak lagi. Bukan untuk ideologi, tapi untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok.